Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni yang berjudul Menelusuri Akar Politik Rohingya, Diskriminasi Sistematis Terhadap Minoritas Muslim di Myanmar. Nah, sebelum itu, mari kita perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abian Setiaji dengan akhir NIM 190 yang akan langsung membahas tentang latar belakang. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi, negara sebagai wilayah kedaulatan memiliki pemerintahan tertentu dan memiliki tujuan untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup negara dan kepentingan rakyat mereka. Nah, negara sebagai alat atau wewenang atau yang memiliki otoriti itu yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, dengan demikian, negara melalui pemerintah tentu memiliki kebijakan atau wewenang dalam mengatur dan menciptakan aturan-aturan atau hukum dalam upaya menjaga eksistensi dari negara tersebut. Nah, sama halnya dengan Myanmar, Myanmar itu merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang merdeka sejak tahun 1948. Dari pemerintahan Myanmar di bawah pimpinan UNU menerapkan sistem demokrasi parlementer dan dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, namun, pada tanggal 2 Maret 1962 terjadi kudeta terhadap pemerintahan sipil UNU yang dilakukan pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Nah, kudeta tersebut dilatar belakangi oleh kegagalan pemerintah sipil dalam menyelesaikan masalah dalam negeri, yang sebelumnya pihak militer itu telah memberikan ultimatum selama 2 tahun kepada pemerintah sipil terkait penyelesaian masalah di Myanmar. Nah, keberhasilan kudeta dan oleh militer itu kemudian menjadi awal kepemerintahan militer di Myanmar dari tahun 1962 hingga 2011. Dan kelompok yang pro-demokrasi sempat menentang rezim militer kemudian ditangkap oleh pemerintahan militer. Nah, eskalasi kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya mencapai puncaknya pada Agustus 2017 ketika kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA melancarkan serangan terkoordinasi terhadap puluhan pos polisi di negara bagian Rakhine, menewaskan belasan petugas keamanan. Sebagai responnya, militer Myanmar itu melancarkan operasi militer besar-besaran yang mereka klaim untuk memberantas pemberontak. Namun kenyataannya, mereka malah menargetkan warga sipil Rohingya secara sistematis. Dalam 2 minggu pertama operasi tersebut, sedikitnya ada 1.000 orang telah tewas dan kebanyakan adalah warga sipil, dan lebih dari 120.000 orang melarikan diri ke Bangladesh. Selain pembunuhan massal, terdapat pula tindakan pemerkosaan dan tindakan-tindakan yang melanggar HAM lainnya, seperti pembakaran desa, lalu ada orang-orang yang dieksekusi massal, serta pembakaran mayat untuk menghilangkan bukti. Meskipun ada bukti kuat dan pengakuan dari beberapa tentara yang dihukum, banyak pelaku kekerasan dibebaskan lebih awal, dan militer Myanmar terus membantah tuduhan kejahatan manusia tersebut. Selanjutnya, militer Myanmar terus membantah tuduhan kejahatan manusia tersebut, sehingga memicu pengungsian massal lebih dari 7.000 Rohingya ke negara tetangga yang telah dikategorikan oleh PBB oleh beberapa negara sebagai pembersihan etnis, bahkan genosida. Nah, mengapa topik ini penting dan menarik untuk dibahas adalah karena dari kasus tersebut kita dapat melihat bagaimana kasus pelanggaran HAM seperti diskriminasi etnis Rohingya ini dilihat dalam perspektif Islam global. Nah, sebelum menuju pembahasan selanjutnya, silakan simak deskripsi masalah topik berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Konflik Rohingya di Myanmar merupakan isu kemanusiaan yang kompleks dan berkepanjangan, yang berakar dari diskriminasi sistematis terhadap komunitas Muslim Rohingya. Nah, mereka itu merupakan kelompok minoritas yang sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine, dan pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui mereka sebagai warga negara dan menyebut Muslim Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Konflik ini tuh mencakup faktor-faktor sosiopolitik dan sosiokultural, khususnya nasionalisme Buddha yang dominan dan kekhawatiran pemerintah akan ancaman terhadap kedaulatan nasional Myanmar. Jadi, nasionalisme tersebut tuh mendorong sentimen anti-muslim dan berbagai bentuk diskriminasi, termasuk hukum kewarganegaraan yang mengecualikan muslim Rohingya, yang menyebabkan mereka tuh tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless. Nah, kondisi ini tuh menyebabkan muslim Rohingya tuh menjadi korban penganiayaan, kekerasan yang disebut sebagai pembersihan etnis, dan genocide oleh United Nations, serta pengungsian massal ke negara-negara tetangga. Jadi diskriminasi yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar itu bukan hanya sekedar peristiwa politik dan kemanusiaan semata, tetapi juga mencerminkan pelanggaran mendalam terhadap prinsip-prinsip Islam, khususnya kerangka nilai maqasid syariah. Nah, kerangka ini tuh merupakan inti dari tujuan hukum Islam yang menetapkan 5 perlindungan dasar bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu ada jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Lalu, jika dianalisis melalui kerangka ini nih, konflik Rohingya itu menunjukkan bahwa kelima nilai tersebut tuh telah dilanggar secara sistematis dan menyeluruh. Dimana kalau kita klasifikasikan berdasarkan kelima nilainya, yang pertama itu ada hifz al-nafs atau perlindungan jiwa. Muslim Rohingya itu hidup dalam ancaman kekerasan, penganiayaan, dan ketakutan setiap hari. Mereka menjadi korban pembunuhan massal, penyiksaan, serta hidup dalam kondisi pengungsian yang tidak layak. Mereka tuh kekurangan pangan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Semua ini tuh adalah bentuk pelanggaran yang nyata terhadap hak hidup dan keamanan fisik yang menjadi prioritas utama dalam maqasid. Nah, di dalam syariah, perlindungan jiwa itu bukan hanya sekadar bebas dari kematian, tetapi itu juga mencakup martabat, rasa aman, dan hak atas kehidupan yang layak, yang dimana
hak itu tuh semuanya tuh telah dirampas dari Muslim Rohingya. Lalu yang kedua, itu ada Hifz al-Din atau perlindungan agama, di mana salah satu nilai penting dari maqasid adalah menjamin kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama. Namun, bagi Muslim Rohingya, hak mereka atas ini tuh dirampas. Masjid mereka dihancurkan, perayaan keagamaan dibatasi, dan identitas keislaman mereka tuh dipertanyakan dan bahkan dilarang. Jadi, sentimen nasionalisme Buddha di Myanmar itu menjadi pemicu utama pelanggaran ini, di mana pelanggaran terhadap praktik ibadah itu sebenarnya bukan hanya pelanggaran HAM, bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga bentuk penindasan spiritual yang bertentangan langsung dengan prinsip perlindungan agama dalam Islam. Lalu yang ketiga itu ada Hifz al-Mal atau perlindungan harta. Muslim Rohingya itu secara ekonomi itu mereka dimarginalkan. Mereka tidak hanya kehilangan rumah dan tanah akibat pengusiran paksa, tapi mereka itu juga tidak diizinkan memiliki properti secara legal karena status mereka yang tidak diakui sebagai warga negara. Nah, dalam syariah, kepemilikan harta itu dijaga sebagai fondasi kesejahteraan. Jadi penyitaan, pembakaran properti, dan penghalangan akses terhadap pekerjaan itu merupakan bentuk pelanggaran prinsip keadilan ekonomi yang dilindungi dalam maqasid. Lalu yang keempat itu ada Hifz al-Aql atau perlindungan akal, yang dalam konteks ini itu berkaitan dengan pendidikan, yang dimana pendidikan itu merupakan hak dasar yang seharusnya dijamin untuk setiap individu. Namun, generasi muda Rohingya itu terhalang untuk mengakses pendidikan formal akibat kebijakan diskriminatif dan status mereka yang tidak memiliki identitas hukum. Nah, hal ini itu berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk mengembangkan diri, memahami hak-hak mereka, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Di dalam maqasid, perlindungan akal itu bukan hanya menghindari kerusakan seperti mabuk, kebodohan, tapi juga mencakup pemberdayaan intelektual dan pembukaan akses terhadap ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima, yang terakhir, itu ada Hifz al-Nasl atau perlindungan keturunan. Nah, kekerasan, pemerkosaan, pemisahan keluarga, serta kondisi pengungsian yang tidak manusiawi itu menyebabkan terputusnya struktur keluarga dan mengancam masa depan generasi Muslim Rohingya. Di dalam maqasid, perlindungan keturunan itu berarti menjaga institusi keluarga, kehormatan, dan mendukung keberlanjutan generasi dengan lingkungan yang sehat dan stabil. Jadi, pelanggaran terhadap nilai ini itu menunjukkan dampak jangka panjang yang sangat serius terhadap tatanan sosial komunitas Muslim Rohingya. Pelanggaran menyeluruh terhadap 5 nilai ini tuh menunjukkan bahwa konflik Rohingya itu bukan hanya masalah politik dan sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam Islam. Oleh karena itu, konflik ini itu tuh menuntut respons dari dunia Islam tidak hanya atas dasar kemanusiaan, tetapi juga karena kewajiban moral dan spiritual untuk menegakkan keadilan dan perlindungan bagi yang tertindas. Dan dengan melihat konflik ini melalui pendekatan maqasid syariah, kita tuh memahami bahwa penderitaan Muslim Rohingya itu adalah bentuk penolakan terhadap nilai-nilai yang paling dasar yang dijunjung tinggi dalam Islam. Setiap aspek perlindungan yang ditawarkan oleh maqasid, baik fisik, spiritual, intelektual, ekonomi maupun sosial, semua aspek itu tuh telah dihancurkan oleh sistem diskriminatif yang dijalankan negara Myanmar. Maka bagi umat Islam, bagi kita umat Islam dan umat Islam secara global, itu tuh memperjuangkan keadilan bagi Rohingya bukan hanya karena panggilan kemanusiaan, tapi juga kewajiban keagamaan untuk menegakkan tujuan-tujuan luhur syariah. Akar masalah utama yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar yaitu adalah suatu bentuk penindasan yang sistematis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun oleh pemerintah Myanmar dengan Muslim Rohingya Myanmar. Walaupun Muslim Rohingya telah hidup di Myanmar selama bertahun-tahun, tapi keberadaannya itu tidak diakui oleh warga Myanmar. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, Myanmar itu secara resmi dikeluarkan atau dihilangkan dari daftar 135 kelompok etnis resmi Myanmar dan secara hukum kehilangan status kewarganegaraan yang menjadikan mereka adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Selain itu, ketegangan antara komunis Rohingya yang mayoritas Muslim dan etnis Buddha Rakhine yang didukung militer memperparah situasi yang terjadi di Myanmar, yaitu di etnis Rohingya sendiri, terutama dalam konteks ketidakstabilan politik dan juga konflik yang terjadi yang terus berlangsung di Myanmar. Pemerintah Myanmar sebagai imigran Bengali ilegal, meskipun bukti sejarah menunjukkan sebaliknya. Sementara itu, meski komunitas internasional, termasuk negara-negara di ASEAN seperti Indonesia dan juga Malaysia telah menunjukkan kepedulian melalui diplomasi dan bantuan kemanusiaan, upaya tersebut itu belum mampu menghentikan krisis atau membawa perubahan signifikan terhadap nasib Rohingya. Jadi intinya, awal mula pengusiran Rohingya Muslim di Myanmar itu berakal dari kebijakan pemerintah militer yang dipengaruhi oleh sentimen anti-Islam dan juga nasionalisme Buddha. Setelah kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, pemerintah mulai menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, bukan sebagai warga negara asli Bangladesh. Kebijakan ini pun semakin diperparah dengan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang menolak status kewarganegaraan di Rohingya, sehingga sasaran dan diskriminasi, kekerasan dan juga penganiayaan oleh pemerintah dan kelompok Buddha mulai terasa di
kelompok Rohingya, terutama Muslim Rohingya. Dalam perspektif Islam, menangani kasus diskriminasi dan penindasan terhadap umat muslim di Rohingya harus melibatkan pendekatan yang menyeluruh, berlandaskan nilai-nilai keadilan, solidaritas umat, dan kemanusiaan. Berikut adalah beberapa solusi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, penerapan prinsip keadilan universal dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah prinsip yang tidak bisa ditawarkan, bahkan terhadap mereka yang bukan muslim. Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 agar manusia bersikap adil karena keadilan mendekatkan kita kepada takwa. Dalam konteks Rohingya, adanya diskriminasi yang terstruktur melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 membuat mereka menjadi kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan. Negara-negara muslim perlu mengambil langkah aktif untuk memperjuangkan keadilan bagi Rohingya melalui upaya diplomatik, tekanan dari hukum internasional, serta penguatan pandangan publik global. Yang kedua, menghidupkan ukhuwah Islamiyah. Islam memandang semua umat muslim sebagai satu kesatuan. Jika salah satu bagian merasa sakit, seluruh umat akan merasakannya. Konsep ukhuwah Islamiyah ini mendorong umat Islam untuk tidak tinggal diam menghadapi penderitaan yang dialami Rohingya. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar dalam ranah global. Konsep amar ma'ruf tidak hanya berlaku untuk individu dan masyarakat lokal, tetapi juga harus diterapkan di kancah global. Umat Islam berkewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kezaliman dan yang terjadi secara global. Dalam konteks Rohingya, praktik amar ma'ruf nahi munkar dapat dilakukan dengan mengadakan kampanye global, melakukan protes diplomatik terhadap pemerintah Myanmar, serta mendorong negara-negara seluruh dunia untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, konsep perlindungan dalam fikih siasah mengajarkan tentang konsep jiwa atau pelindungan, yaitu tanggung jawab untuk memberikan keamanan kepada siapapun yang mencari suaka. Yang kelima, peran organisasi internasional dalam perspektif Islam. Dalam situasi global saat ini, penyelesaian masalah tidak bisa terpisahkan dari kontribusi organisasi internasional. Islam mendukung segala bentuk kolaborasi internasional yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan juga perdamaian sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam hal kebaikan. Yang keenam, doa dan dukungan spiritual sebagai wujud solidaritas. Doa memiliki peranan yang penting dalam ajaran Islam sebagai manifestasi dari iman dan dukungan spiritual. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari paper yang telah kelompok kami kerjakan. Bagaimana konflik yang menimpa etnis muslim di Rohingya di Myanmar khususnya merupakan krisis kemanusiaan yang berakar pada diskriminasi sistematis dan kebijakan negara yang menolak pengakuan serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Nah, sejak kudeta militer tahun 1962, pemerintahan Myanmar secara konsisten menerapkan kebijakan eksklusif yang meminggirkan etnis Rohingya, kemudian memperkuat nasionalisme Buddha dan menolak mereka sebagai warga negara resmi, sehingga mereka tidak diakui sebagai bagian dari 135 etnis resmi di Myanmar. Lalu diskriminasi terhadap etnis Rohingya diwujudkan melalui Undang-Undang Kewarganegaraan yang sangat diskriminatif, pembatasan akses pendidikan, ekonomi, dan kebebasan beragama, sejak kekerasan terorganisir yang berpuncak pada operasi militer brutal sejak 2017. Tindakan-tindakan ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa, pemerkosaan massal, pembakaran desa, dan eksodus lebih dari 7.000 etnis Rohingya ke negara-negara tetangga, sehingga tragedi ini dikategorikan sebagai pembersihan etnis bahkan genosida oleh PBB. Dari perspektif Islam, khususnya melalui kerangka makosid syariah, tragedi yang dialami Rohingya merupakan pelanggaran berat terhadap 5 tujuan pokok syariah. Nah, situasi ini bukan hanya menjadi isu politik dan sosial, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip dasar perlindungan manusia dalam Islam. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Rohingya membutuhkan perhatian dan aksi nyata dari masyarakat internasional, khususnya umat Islam, untuk menegakkan keadilan, solidaritas, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai universal dan ajaran agama. Analisis berbasis makosid syariah memperkuat seruan keadilan dan solidaritas, serta menegaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya adalah pengingkaran terhadap tujuan luhur syariat Islam. Terima kasih, sekian dari saya.